Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini dari kelompok 5 akan menjelaskan makalah kami mengenai analisis dan interpretasi data kuantitatif. Sebagaimana anggota kelompok kami ada Irnadia Swebi Haryadi, kemudian ada Farih Sabita Imtinan, Afrizal Fataruba, dan Faridatul Kitia Zaini. Untuk penjelasan pertama, saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis dan jenis-jenis analisis data. Kata analisis berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari kata ana dan lisis. Ana artinya atas, sedangkan lisis artinya memecahkan atau menghancurkan. Analisis adalah menguraikan data-data untuk diambil kesimpulan, sedangkan analisis data disebut juga rangkaian kegiatan penelaahan, pengelompokan yang sistematis yang dilakukan berasal dari hasil atau bersumber dari hasil pengumpulan data. Kegiatan analisis data meliputi mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menyajikan data tiap variabel yang diteliti, dan melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah, serta melakukan perhitungan untuk menguji hipotesis yang telah dilakukan. Sehingga bisa diambil kesimpulan bahwa analisis merupakan kegiatan mengelola dan menelaah data, hingga akhirnya data tersebut bisa diinterpretasikan untuk menjawab rumusan masalah yang sedang diteliti. Analisis data kuantitatif sendiri bertujuan untuk menyederhanakan data dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Kemudian, jenis-jenis analisis data. Pada dasarnya, teknik analisis data dalam penelitian kuantitatif menggunakan statistik, yaitu analisis statistik deskriptif dan analisis statistik inferensial. Statistik deskriptif, apa sih statistik deskriptif itu? Analisis statistik deskriptif adalah statistik yang digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya, tanpa bermaksud membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi. Teknik analisis statistik deskriptif adalah sebuah teknik yang digunakan untuk meringkas data dalam suatu angka, tabel, atau grafik sehingga dapat memberikan informasi yang penting sebagai dasar pengambilan keputusan yang spesifik. Kemudian untuk penjelasan statistik inferensial akan dijelaskan oleh saudari Farih Sabita Imtinan. Kepadanya saya persilahkan. Saya akan menjelaskan penjelasan selanjutnya, yakni statistik inferensial. Jika kita melakukan suatu penelitian, kemudian ingin membuat suatu inferensi atau kesimpulan, yang kesimpulan tersebut digunakan untuk mengeneralisasikan, maka teknik analisisnya menggunakan teknik analisis statistik inferensial. Jadi, teknik inferensial ini digunakan untuk menganalisis data sampel, dan hasil dari data sampel tersebut diperlakukan untuk menggambarkan suatu populasi. Berdasarkan jenis analisisnya, statistik inferensial dibagi ke dalam dua bagian. Yang pertama, analisis korelasional. Yang kedua, analisis komparasional. Yang pertama, analisis korelasional adalah analisis statistik yang berusaha untuk mencari hubungan atau pengaruh antara dua buah variabel atau lebih. Kemudian variabel sendiri dibagi ke dalam dua bagian, variabel bebas dan variabel terikat. Nah, kita kan sudah belajar tentang ini ya. Kita next saja. Penggunaan teknik analisis sangat tergantung pada asumsi dan jenis skala data yang akan dianalisis. Jadi, ketika kita menggunakan analisis korelasional, kita harus tahu dulu apa asumsinya. Asumsinya kan jelas, kita mencari pengaruh atau keterkaitannya, pengaruh atau hubungan. Kemudian setelah itu kita harus tahu jenis skala data apa
yang akan kita analisis. Apakah itu bersifat nominal, ordinal, interval, atau rasio. Kemudian setelah kita tahu antara asumsi dan jenis data, kita bisa menggunakan teknik seperti apa yang bisa kita gunakan dalam analisis korelasional ini. Karena tekniknya sangat banyak, begitu, maka kita harus cari yang pas atau yang cocok dengan penelitian yang kita teliti, gitu. Nah, sebagai panduan kita bisa melihat tabel 1, yaitu jenis analisis korelasional dilihat dari skala data. Nah, bisa kita lihat di dalam tabel 1 ya, ada variabel dan skala data. Di atas, yang sisi atas, variabel dependen atau terikat, itu datanya berupa apa? Nominalkah, ordinalkah, atau interval. Kemudian yang di sisi kiri, variabel independennya, datanya juga berupa apa? Nominalkah, ordinal, atau interval. Jika variabelnya bebas, berupa variabel bebas, kemudian berupa nominal, dan variabel terikatnya juga nominal, maka kita bisa menggunakan analisis koefisien kontingensi. Terus kemudian variabel independennya berupa data ordinal, kemudian variabel dependennya juga ordinal, kita bisa menggunakan teknik Frank-Spearman. Nah, kemudian seterusnya gitu. Kemudian ada contoh kasus korelasi lagi, yakni semakin luas lahan yang ditanami coklat, maka produksi coklat akan meningkat. Nah, setelah dilakukan analisis yang panjang ya, nah bisa disimpulkan bahwa ternyata ada hubungan, ada korelasi antara luas lahan dan produksi coklat. Nah, bisa kita lihat diagram tersebut. Sebenarnya ini hanya contoh deskripsinya saja ya. Sebelum ini ya sangat panjang dan lebar analisisnya ya. Mula-mula kita harus tahu asumsinya dulu dan jenis datanya dulu. Kemudian ditentukanlah teknik seperti apa. Kemudian dianalisis, barulah bisa kita tahu kesimpulannya. Apakah ada hubungan, apakah tidak ada, apakah hubungannya itu sangat kecil, begitu. Kemudian analisis yang kedua yakni analisis komparasi. Analisis komparasi adalah teknik analisis statistik yang bertujuan untuk mengkomparasikan atau membandingkan antara kondisi dua buah kelompok atau lebih. Teknik yang bisa digunakan dalam analisis komparasi ini cukup banyak. Penggunaannya itu tergantung pada jenis skala data dan banyak sedikitnya kelompok yang sedang diteliti. Nah, untuk menentukan teknik seperti apa yang bisa kita pakai, kita melihat pada tabel 2. Jenis analisis komparasi dilihat dari jumlah kelompok. Di sana sudah tercantum ya, jumlah kelompoknya berapa, 2 kelompok atau lebih. Kemudian variabel yang diuji, datanya berupa data apa, nominal, ordinal, interval. Jika jumlah kelompok, 2 kelompok, kemudian variabel yang diuji berupa data nominal, maka teknik analisisnya bisa memakai KI kuadrat. Jika kelompoknya lebih dari 2 kelompok dan datanya berupa data interval, maka bisa dianalisis menggunakan analisis varians atau ANAVA. Nah, berikut kasus-kasus ya. Kasus-kasus contoh analisis atau hipotesis komparatif adalah perbedaan kecakapan siswa SD yang menempuh PAUD dan tidak PAUD. Kemudian studi komparasi prestasi antara mahasiswa berorganisasi dan tidak. Nah, banyak sekali contohnya ya. Nah, selain teknik analisis komparasi ataupun korelasional, terdapat lagi teknik analisis
yang ditinjau dari bentuk parameternya, yakni statistik parametrik dan non-parametrik. Nah, apa sih statistik parametrik? Statistik parametrik yaitu analisis statistik yang pengujiannya menetapkan syarat-syarat tertentu tentang bentuk distribusi parameter atau populasinya, seperti data berskala interval dan berdistribusi normal. Kemudian, berbeda dengan statistik non-parametrik. Nah, statistik non-parametrik yaitu tidak menggunakan syarat-syarat tertentu dan mengabaikan segala asumsi yang melandasi metode statistik parametrik, terutama yang berkaitan dengan distribusi normal. Nah, berikut adalah syarat-syarat yang harus dipenuhi ketika akan menggunakan teknik analisis parametrik, yaitu yang pertama, sampel diambil secara acak atau random dari sebuah populasi. Kemudian yang kedua, ada data berskala interval atau data bersifat kuantitatif. Yang ketiga, ada data berdistribusi normal, yaitu data yang diperoleh memiliki distribusi seperti distribusi normal. Yang keempat, ada hubungannya yang linear antara variabel bebas dengan variabel tertetapkan. Kemudian yang kelima, tidak terjadi heteroseditas, yang artinya variance error yang dihasilkan dari sebuah persamaan regresi. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan interpretasi data. Interpretasi mengacu pada tugas menarik kesimpulan dari fakta-fakta yang dikumpulkan setelah analisis atau eksperimental. Dari mengamati data yang tercantum dalam kolom marginal, melihat ada tidaknya hubungan antara berbagai kategori data dalam tabel. Dan yang selanjutnya itu peneliti mengamati berbagai pola penyimpanan data dalam tabel. Di sini ada 3 poin. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Kami kelompok 5 mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.